warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dari kelas M252 dengan nomor NIM 2504007501018. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan apa yang saya rangkum dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke kajian bahasa Indonesia. Pertama kita akan mempelajari percetakan fonologi. Nah, fonologi dalam bahasa Yunani dibagi menjadi dua, yaitu pon dan juga logos. Pon yang artinya bunyi dan logos artinya ilmu. Di mana berarti fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi, proses terbentuknya bunyi dan sebagai bunyi itu terbagi menjadi tiga, yaitu vokal, konsonan, dan juga difton. Vokal yaitu bunyi yang tidak mendapatkan hambatan, konsonan adalah bunyi yang mendapatkan hambatan, sedangkan difton adalah vokal berurutan. Nah, pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang klasifikasi bunyi. Tadi ada beberapa jenis bunyi yang sudah diketahui, yaitu vokal, konsonan, dan juga difton. Difton adalah vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi pada bagian awal dan bagian akhir itu berurutan. Contohnya AI. Ketika contoh kata pandai dibaca pandai bukan pandai. Nah, difton itu dibedakan menjadi difton turun dan difton naik. Selanjutnya klasifikasi konsonan. Klasifikasi konsonan ada beberapa cara, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, cara artikulasi, dan juga berdasarkan bunyi pita, bunyi bersuara, dan bunyi tak bersuara. Nah, berdasarkan tempat artikulasi ada bagian, yaitu labial, labiodental, dan desonal. Berdasarkan artikulasinya dibagi menjadi dua, yaitu hambatan, geseran, panduan frikatif, senggauan atau nasal, getaran lateral, dan juga apikseman. Terus di pertemuan kedua ini kita juga membahas tentang unsur supramental, di mana intonasi menjadi selanjutnya yaitu silabel. Silabel adalah suku kata. Selanjutnya kita melangkah ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang suprasegmental dan fonem serta alofon. Jadi bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menunjang penggunaan bunyi segmental. Bunyi segmental ada tiga, yaitu intonasi yang terdiri jeda, tempo, tekanan, dan nada utama. Terus yang kedua ada ekspresi, bagaimana mimik dan juga gestur ketika membacakan suatu kalimat atau teks.
Terus ada kinestik, kinestetik, di mana gerakan tubuh banyak itu diperhatikan. Tapi kalau dalam tata tulis uh, ada ditandai dengan tanda tanya atau tanda baca lainnya. Kita akan melangkah ke tata modulnya. Pertama di kelima kita akan bahas tentang fonem dan juga alfon. Bahasa yang membedakan arti. Nah, dalam ilmu bahasa fonem itu ditulis seperti ini. Ditulis di antara dua garis miring. Contoh katanya pola dan itu tadi apa yang ditulis di antara garis miring. Kalau ini ditulis di antara dua uh, dua dua kurung siku. Dalam bahasa Indonesia fonem P mempunyai dua alfon, yaitu dua kurung siku P dan dua kurung ada tanda petik di atas. Selanjutnya pertemuan 6 dan 7 kita akan membahas tentang morfologi. Jadi tadi kita membahas tentang fonologi, sekarang kita akan membahas tentang morfologi. Jadi morfologi itu adalah ilmu yang membahas tentang bentuk kata. Dalam morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dalam sebuah kata. Nah, adapun pembagiannya yaitu sebagai wacana dapat dipecah menjadi sebuah kalimat. Terus yang kedua, kalimat dapat dipecah menjadi bagian terkecil yaitu kata. Kata dapat terdiri atas beberapa morfem. Contohnya, menanamkan menjadi tanamkan. Terus ada bisa juga terdiri dari satu morfem. Contohnya rumah, terus ada selamat, dan juga ada kata eksklusif. Itu adalah satu morfem. Jadi kalau misalnya lebih dari satu morfem itu berarti dikomandi dengan kata imbuhan, kayak menanamkan, menanamkan. Nah, selanjutnya itu setiap morfem itu memiliki gramatikal dan juga leksikal. Morfem dibagi pula menjadi morfem bebas dan juga morfem terikat. Morfem bebas itu dapat berdiri sendiri tanpa adanya penambahan morfem lain. Contohnya tadi morfem kata rumah, kursi itu termasuk morfem bebas. Sedangkan morfem terikat itu morfem yang terikat dengan imbuhan. Tentunya menanamkan menjadi mentanamkan itu terbagi menjadi 3 morfem, dan ketiga morfem itu adalah termasuk morfem terikat. Selanjutnya
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan 9 dan ke-10 tentang kata bahasa Indonesia dan proses morfemis. Baik, pertemuan 9 ini ada pun dua bagian, yaitu klasifikasi kata dan juga proses morfemis. Klasifikasi kata, kata kerja atau verba, kata sifat adjektif, kata keterangan, kata benda, kata ganti, kata bilangan, dan kata tugas. Klasifikasi kata terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas terbuka dan juga kelas tertutup. Di mana kelas terbuka merupakan pengelompokan kata yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu berkenaan dalam perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur bahasa. Nah, yang termasuk kelas terbuka adalah kelas verba, di mana kata kerjanya itu contohnya tindakan atau keberadaan. Misalnya menulis, membaca, kata verba atau kata kerja. Selanjutnya yaitu yang termasuk kelas terbuka itu kelas nomina. Nama seseorang atau tempat dan benda. Selanjutnya yaitu kelas adjektif atau kata sifat. Nah, selanjutnya ada pun kelas tertutup, merupakan pengelompokan yang kata yang jumlah keanggotaannya terbatas bertambah atau berkurang, yang tidak tampak bertambah atau berkurang dan jumlah keanggotaannya terbatas. Nah, contohnya yaitu kelas adverbia, yaitu kata keterangan. Terus ada kata proposisi, contohnya itu kata yang ada di depan kata nomina. Selanjutnya itu kata konjungsi atau kata penghubung, dan kata artikulasi yaitu kata yang membatasi atau mendampingi nomina. Terus ada kata injeksi atau bukan perasaan. Selanjutnya yaitu pembentukan kata secara intektif dan derikatif, inflektif atau derikatif. Inflektif adalah sebuah kata yang sama, hanya bentuknya yang berbeda yang disesuaikan kategori gramatikal. Derivatif, sedangkan derivatif adalah pembentukan kata baru yang identitasnya leksikal ya sama dengan kata dasarnya. Misalnya kata mengajar dengan diajar itu mengajar dan juga mengajar itu memiliki perbedaan makna dan juga nomor. Selanjutnya yaitu kita melangkah ke proses morfemis. Sebelumnya kita akan membahas tentang afiksasi dan reduplikasi. Afiksasi adalah selalu berupa morfem terikat dan dapat ditambah pada awal kata dalam proses yang disebut prefiks dan akhir kata disebut sufiks. Untuk sebagian awal kata serta kata untuk sebagian akhir kata disebut konfiks, afiks, dan simfiks. Selanjutnya yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan bentuk dasar atau pengulangan bentuk dasar bias terjadi secara penuh ataupun parsial
atau bisa juga pengulangan biasa terjadi dengan variasi fonem ataupun tidak. Sekarang membahas tentang kompositum atau komposisi. Kompositum atau komposisi adalah kata majemuk gabungan morfem dasar dan yang keseluruhan berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus. Kata majemuk memiliki gabungan kata yang bisa membentuk makna baru. Contohnya rumah makan. Rumah dan kata makan menjadi rumah makan. Rumah tempat makan. Selanjutnya jenis-jenis kompositum ada 5, yaitu kompositum subordinatif, substantif, kompositum subordinatif, atributif, kompositum kombinatif, kompositum berproleksen, dan kompositum sintesis. Kompositum subordinatif substansif itu contoh kata komposisinya yaitu anak dan juga air, anak, air, bibir, cawang, buah hati. Terus kompositum subordinatif atributif contoh katanya yaitu banyak akal, banyak bicara. Kompositum koordinatif contohnya itu adat istiadat, anak cucu, mati rasa. Kompositum berproklesem itu contohnya asusila, monokro ekonomi, semifinal. Adapun kompositum sintesis, geofisika, sinemeter, psikologi. Itu termasuk bagian dari kompositum. Nah, kompositum subordinatif terbagi menjadi 2, yaitu subordinatif bebas dan subordinatif terikat. Nah, idiomnya yaitu kutu buku, kambing hitam. Sedangkan idiomnya yaitu basadku dan pernah serta. Terus subordinatif terikat, idiomnya itu banting tulang, darah dingin. Terus non idiomnya yaitu limpah ruah dan salah guna. Selanjutnya itu kompositum koordinatif. Ada 2 juga terikatnya. Yang pertama idiomnya itu yang bebas, tanah, air, dan darah daging. Non idiomnya terikat tidak ada. Non idiomnya itu sebar luas kembang biak. Terikat karena itu tidak menerima. Nah, di sini ada beberapa kata majemuk yang ditulis terpisah. Nah, yang benar dengan salahnya misalnya kata air mata. Air mata itu yang benarnya seharusnya dipisah. Terus kerjasama. Kerjasama itu salah jika katanya itu digabungkan, seharusnya dipisah juga, kerjasama. Jadi ketika ditulis itu harus satu kata, tidak ada spasi. Begitupun juga terima kasih. Nah, selanjutnya kata majemuk yang selalu diserangkaian betul. Yang benar itu ada kalanya. Yang salah itu ada terus dispasi kalanya. Terus ada sukacita. Sukacitanya yang benar itu serangkai, tidak ada spasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertemuan 11, 12, dan juga 13, di mana membahas tentang prasa, klausa, kalimat,
kalimat. Apa sih itu frasa? Frasa adalah kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Frasa adalah kumpulan kata. Frasa juga disebut sebagai kumpulan kata. Perbedaan frasa dan kalimat. Tidak dan kalimat itu terletak pada tidak memiliki subjek dan juga predikatnya. Frasa itu tidak memiliki subjek dan juga predikatnya. Contohnya yaitu gunung, tinggi, adik kecil, sebagainya. Frasa itu terbagi menjadi dua, yaitu frasa eksosentris dan frasa endosentris. Frasa eksosentris itu jika sintaksisnya tidak sama, sedangkan endosentris itu jika sintaksisnya sama. Adapun jenis-jenis frasa, frasa nomina, verba, frasa adjektif, dan adverbia. Adik kakak, suami istri, nomina, kata nama, benda begitu. Terus ada kata verba, belajar, mengemudi, itu termasuk frasa. Sedangkan kata adjektif itu misalnya cantik sekali, masih muda. Jadi tidak ada dan juga predikatnya dalam sebuah frasa. Terus ada pun juga frasa yang disebut ambigu karena memiliki makna yang ganda. Misalnya anak perempuan nakal. Kita tidak bisa kita tidak bisa mengetahui makna sebenarnya dari anak perempuan nakal karena memiliki makna yang benar. Apakah perempuan yaitu yang nakal atau perempuan nakal begitu. Terus ada frasa kiasan atau konotatif. Contohnya tadi, contoh lain tadi anak perempuan nakal itu mobil tetangga baru, itu tidak bisa apa frasanya memiliki makna yang ganda atau frasa ambigu. Bos lelaki itu karena dia ambigu, tidak ditahu mana maksud atau tujuan dari kata frasa itu. Terus selanjutnya frasa kiasan. Ada konotatif, misalnya atau konotatif misalnya ayah membeli seekor kambing hitam, meja bundar. Itu kiasannya itu meja bundar, bukan meja bundar, tapi ada arti dari meja bundar. Dan membeli seekor kambing hitam, mungkin ada maksud dari kambing hitamnya. Klausa. Nah, klausa adalah kumpulan kata yang bersifat prediktif. Tadi frasa itu non-prediktif. Sedangkan klausa itu prediktif. Contohnya, saya makan, ia pergi, lelaki itu datang ke rumah. Nah, klausa itu tidak memiliki intonasi akhir. Tidak diberi tanda titik di akhir. Kalau diberi, itu artinya sebuah kalimat. Klausa itu memiliki imbuhan. Maksudnya lelaki itu datang ke rumah ibunya ke. Jadi dia itu bisa diprediktif. Saya makan, artinya saya makan. Terus ada beberapa jenis klausa, yaitu klausa ins, klausa
intrans intransitif, klausa aktif, klausa pasif, dan relatif. Oke, selanjutnya itu kalimat. Nah, kita tahu kalimat adalah satu bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai pola, intonasi, minimal, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas beberapa klausa. Kalimat terbagi menjadi kata tunggal dan kalimat modif. Misalnya itu pertemuan ke-14 dan ke-15. Kita akan membahas tentang analisis kesalahan dalam berbahasa. Nah, analisis kesalahan adalah salah satu cara untuk menganalisis kesalahan manusia dalam berbahasa. Nah, adapun istilah-istilah kesalahan berbahasa yaitu yang pertama, lapses atau karena terjadinya kesalahan karena ketidaksengajaan. Misalnya typo atau apapun itu tidak disengaja disebut lapses. Terus adanya yang kedua itu error. Kesalahan yang memiliki kesalahan yang terjadi karena orang yang menyampaikan suatu gagasan itu memiliki tata bahasa tersendiri. Artinya dia memiliki aturan tata bahasa atau kajian bahasa yang lain atau berbeda dari kita sehingga disebut sebagai istilah error atau berbeda. Nah, selanjutnya yaitu mistake. Kesalahan terjadi karena tidak tepat dan memilih kata. Mistake. Kita akan membahas ada dua tolak ukur dalam kesalahan berbahasa, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan yang kedua penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi baik dan benar. Yang baiknya itu ketika kita harus menggunakan bahasa itu waktu dan tempatnya itu semuanya di dalam penyusunannya itu harus diperhatikan jika segera terjadi kesalahan dalam berbahasa. Baik, selanjutnya ada pun tahapan analisis kesalahan berbahasa. Itu pertama, pengumpulan data. Identifikasi kesalahannya yang mana. Kita harus mencari setelah mendapatkan subjeknya, kita analisis atau identifikasi kesalahannya yang mana. Setelah kita identifikasi, dikumpulkan, dideskripsikan mengapa salah, jelas lagi kesalahannya, terus diklasifikasikan kesalahannya, terus yang terakhir ada evaluasi diperbaiki lagi kesalahan sebelumnya, dievaluasi setidaknya tidak terjadi kesalahan tersebut. Nah, itulah tahapan analisis kesalahan. Kita ulang. Pertama, pengumpulan data, terus diidentifikasi kesalahannya, terus dideskripsikan, dilanjut dengan menjelaskan kesalahan tersebut, lalu diklasifikasikan dan dievaluasi. Selanjutnya yaitu pentingnya menganalisis kesalahan.
apa sih mengapa urgensi kesalahan itu penting? Misalnya dalam sebuah penelitian, kita harus uh, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena jika tidak uh, masalahnya akan bisa menjadi perbedaan makna ataupun atau terjadinya perbedaan makna. Berhati-hati dalam menyusun sebuah kata, karena jika terjadi kesalahan maka akan menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan makna ataupun tidak paham terhadap apa yang kita sampaikan dalam penelitian tersebut. Contoh lainnya itu penelitian yang memiliki permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian penelitian tersebut memiliki urgensi. Nah, contoh lainnya itu jika dalam sebuah penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat, maka penelitiannya itu menjadi urgen karena membahas tentang permasalahan masyarakat. Misalnya itu prosedur analisis kesalahan. Tadi sebenarnya sudah ada tahapannya, sekarang yaitu mengumpulkan sampel kesalahan. Kita mengumpulkan datanya, sampelnya, terus mengidentifikasi kesalahannya seperti tadi, mengklarifikasi terus mengevaluasi, sama seperti tahapan-tahapan sebelumnya. Dikumpul sampelnya, terus diidentifikasi, diperjelas, terus diklarifikasi, kemudian dievaluasi. Dan selanjutnya itu jenis-jenis kesalahan. Ada 4, yaitu kategori linguistik. Kategori linguistik, strategi komunikasi, komparatif efek komunikasinya. Beberapa kesalahan linguistik atau bahasanya dikelompokkan menjadi kesalahan pada tataran fonologinya. Misalnya kesalahan dalam pada bunyi sehingga mengakibatkan kesalahan makna suatu kata. Tadi sudah dijelaskan, misalnya makna atau bunyinya itu sedikit lebih tekanan atau tekanannya itu, maka bisa menghasilkan lain kalau tidak ditekan dengan tepat. Saudara dengan saudara, saudara dengan saudara, maksudnya itu contoh lainnya itu kesalahan pada morfologi dalam kata bahasa. Misalnya sambil ngobrol, ayam mulai meminum tehnya. Maaf mengganggu tidurmu, maaf ganggu tidurmu. Seterusnya kata bahasa yang baik dan benar itu maaf mengganggu, bukan ganggu tidurmu, karena kata mengganggu itu tidak baku. Strategi performasi kesalahan bahasa digunakan menjadi penanggalan emotion, di mana kesalahan terjadi ketika satu frase atau kalimat kehilangan satu atau lebih unsur bahasa.
Terus penambahan atau addition terjadi ketika satu frasa atau kalimat terdapat unsur yang berbeda. Formation atau bentuk atau frase yang tidak sesuai dengan kaidah. Terus ada misordering, susunan kata unsur bahasa dan kalimat berdasarkan taksoni kesalahan diberikan menjadi nah itu uh, saya ulang strategi formasi dibagi menjadi 4, yaitu penanggalan di mana terjadi kehilangan satu kata, sedangkan addition itu penambahan dua kata sehingga terjadi kesalahan pada setelah informasinya. Terus ada kesalahan bentukan atau misformation di mana bentuk atau frasenya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selanjutnya ada misordering atau kesalahan susunan atau urutan bahasa dalam suatu bahasa dan saat bahasa dan kalimat di luar melenceng dari kaidah. Yang ketiga yaitu jenis kesalahan komparatif. Anak yang akan kooperatif atau apa nih bercampur dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam menggunakan bahasanya. Selanjutnya ada ambigu, kesalahan yang merefleksi kesalahan intelektual atau selanjutnya itu jenis kesalahan efek komunikasi. Akibat ketiadaan salah satu unsur yang mengakibatkan proses komunikasi menjadi terganggu. Ya. Kesalahan yang menyebabkan baik itulah tadi pembahasan rangkuman dari saya, mungkin kurang dalam mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.